Saya pribadi ya Paman, saya banyak belajar juga dari Alkitab, makanya ada viti-viti saya yang kau oten, ya. lihat piti kau oten semua. Iya, saya barusan mau bilang bahwa saya belajar banyak dari Alkitab. Makanya Pembohong viti-viti kau, saya. pembohong, jangan kau pembohong, kau Kristen. Sebentar, Maimunah Siti, kamu Islam atau bagaimana? Piti mulia. Saya Islam, saya ini aslinya Islam. Coba dari gini, coba kau ucapkan dulu Al-Fatihah kalau kau Islam, coba. Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup? Terus sampai selesai kan? Oh. Syahadat kau. Kenapa syahadat? Syahadat kau, baca syahadat. Maaf Paman, kita tidak bersyahadat sembarang Paman. Loh, jelas kau Kristen. Bukan, begini Paman, di dalam marifat kau Kristen, kau bisa dilaporkan kau ya. Kalau Islam pasti bisa syahadat. Menjelek-jelekan Islam kau. Saya tidak sedang menjelekan. Tanya Pak Edis tahu, yang lain juga tahu. Saya tidak sedang menjelekan. Islam. Hakikat Nabi Muhammad itu adalah Allah. Saya kan bilang hakikat. Syahadat kau sekarang. Makanya mau saya jelaskan tentang syahadat. Syahadat kau sekarang, biar kami laporkan kau. Laporkan saja. Jadi di dalam marifat. Ya. Bukan Muslim, ngaku Muslim. Jadi tapi begini, saya mau jujur dulu sama Maimunah Siti. Di KTP tertulis apa? Islam. Tunjukkan KTP-mu. Saya nggak bisa buka video. Jadi begini Pak Edis. Nggak bisa dia nyalakan kamera, Denny. Kalau kau Muslim, kau bisa syahadat. Jadi begini Pak Edis. Boleh saya ngomong sebentar? Silakan. Saya mau jelaskan ya. Silakan. Jadi di dalam makrifat kita tidak bisa seenaknya membuat kesaksian atau bersyahadat. Karena apa? Kesyahadat adalah kalimat di mana kita menyaksikan. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Ternyata kau bukan Muslim. Takut kau bersyahadat karena kau bukan Muslim. Saya hanya menjelaskan Paman. Makanya saya tidak sembarang. Saya tidak sembarang bersyahadat karena ketika saya bersyahadat saya harus menyaksikan Allah. Kau oten, penipu kau. Boleh saya lanjut Pak Edis? Silakan. Nah, jadi saya membuat syahadat. Muslim, kurang ajar. Jadi ketika saya bersyahadat itu hanya dalam keadaan tafakur, ya. Kalau di dalam marifat disebut tafakur, atau dalam keadaan sholat. Baca Al-Fatihah aja kau tadi salah, kemudian kau ngucap aja nggak bisa. Muslim dari mana kau? Saya dari Buton, Paman. Sulawesi Tenggara. Coba kau baca sekarang ayat yang lain. Maaf ya Pak Edi. Kau baca surat Al-Baqarah. Saya mau menjelaskan bahwa baca ayat kursi, coba ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Sudah ya? Gimana, Denny? Masih meragukan kalau dia Muslim? Nyalakan mikrofonmu Denny. Tadi saya bisukan karena berisik biar dia bisa kedengaran bacanya. Denny, jangan marah-marah Denny. Mikrofonmu masih terbisukan. Si Denny udah ngomong terus itu, dia udah kejang-kejang dia. Awu, kata dia nggak sadar dia mikrofonnya ketutup. Kita itu sebenarnya nggak boleh asal membaca syahadat. Kami orang Buton, kalau ada yang masuk Islam itu tidak asal baca syahadat. Kita belajar dulu Islamnya. Setelah belajar Islam, baru kita nanti dimandikan. Kalau tradisi kami orang Buton itu. Makanya kami orang Buton sebenarnya nggak sembarang. Kau pembohong. Kita nggak berani juga. Kau pembohong. Asal baca syahadat itu. Syahadat aja kok nggak bisa, pembohong. Saya menghormati syahadat saya. Kenapa? Karena saya menyaksikan pembohong. Allah. Kalau kau Muslim tidak kau bilang Nabi Muhammad Tuhan, ya.
Kalau kau Muslim, kau Denny, tidak akan bilang Nabi dari Muhammad mana Tuhan. jalan ceritanya? Justru kau salah, Denny. Kalau kau Islam, kau harus Edis, akui kau Muhammad semalam itu sudah ilmu. mekap sama Ustadz Yusuf, kau udah mekap semalam Edis. Udahlah. Denny, Kau tuh bodoh. di sini sudah Sama saya berapa aja Muslim kau yang mengakui megap-megap. bahwa Muhammad itu Sama saya ilahnya? aja kau megap-megap. Denny. Denny, kau mau serius? Apa Yesus? Oke, sebentar. Kalau kau mau serius, aku serius. Mau serius? Ngapain serius sama kau? Aku Ya, udah coba udah, berapa kau di kali bawah. sama kau. Kau di nggak pernah bawah. serius. Kau kalau Udah nggak mau berapa kali serius aku di naik bawah, turun di kau? bawah tempatmu. Kau cuman kejang-kejang aja di sini ngapain? Si Uncup lari kemarin, gimana kau itu? Lari dipencet tombol lari sama dia. Gimana? Ya, silakan Maimunah. Bagaimana kelanjutannya dari Maimunah? Iya, jadi kita tidak bisa sembarang membaca syahadat karena kita menyaksikan Allah dan Muhammad. Kalau kita tidak benar-benar menyaksikan, yang kita saksikan ini di mana? Kita tidak bisa bersaksi dusta. Karena harus benar-benar kita melihat Allah dan Muhammad. Jadi kalau di dalam marifat itu di dalam diri. Allah di dalam diri itu di mana dan Muhammad di dalam diri kita itu di mana. Jadi ketika kita bersyahadat harus dalam keadaan benar-benar menyaksikan di dalam diri kita. Kalau dalam diskusi begini kan kita nggak bisa khusyuk, Paman. Nggak bisa benar-benar melihat Allah dan Muhammad di dalam diri. Makanya saya nggak berani bersyahadat. Bukan nggak bisa. Itu hanya kalimat tertulis. Tapi kita yang benar-benar paham akan syahadat, kita nggak asal nyuruh orang syahadat. Kamu syahadat, nggak bisa seperti itu. Di dalam ilmunya juga nggak boleh. Seperti itu, Paman. Oke, Nur Hasanah Muslim. Nur Hasanah? Halo? Iya, Maimunah, karena ini banyak gitu ya yang saya ajak diskusi panjang lebar. Memang kalau untuk Islam yang saya katakan yang kelasnya masih kulu-kulu ya, masih Islam kelas-kelas anak-anak PAUD gitu ya. Ya memang nggak bisa ngerti gitu. Tapi untuk orang-orang tertentu yang memang dia itu ngerti, akalnya memang ada, akhirnya mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, adalah ilah, begitu loh. Iya, karena memang kita tidak bisa mengenal Allah yang laisa kamitslihi syai'un apabila kita tidak bisa mengenal yang wujud. Jadi kamu akan sampai kepada laisa kamitslihi syai'un kalau kamu sudah mengenal Dia yang wujud. Karena melalui Dia yang wujud baru kita bisa mengenal Allah yang tiada. Karena Allah itu kan seperti kata Alkitab, cahaya yang tidak terhampiri. Bagaimana kita mau menghampiri cahaya yang tidak terhampiri? Sedangkan kita tidak bisa mengenal Allah dari maujud yang sudah ada. Dari Nabi Muhammad itu sendiri. Itu Paman. Oke. Satria Muslim, Bang? Ya, Muslim, Bang. Ya, bagaimana benar Anda? Apakah Anda juga sudah mengakui, sudah sampai pemahaman Anda terhadap pemahaman yang dalam terhadap Al-Quran sehingga Anda mengakui bahwa Muhammad itu ilah? Sebenarnya kalau yang sebenarnya Muslim itu nggak ada yang menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan, Bang. Nah, Saya heran ini juga sama termasuk orang-orang awam ini. main Satria. Nggak serius itu. Kalau Mas pun juga mendatangkan narasumber yang benar-benar orang Muslim, jangan nyambak yang ini. Loh, kemarin sudah saya undang Muslim yang lain, Pak Reza namanya, sudah diakui Muhammad sebentar. itu Tuhan. Masnya udah pernah debat sama Mbak Rifa atau yang lain-lainnya nggak? Rifa bahkan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Gimana sih? Ya, berarti Mas ini yang salah kaprah itu nggak pernah orang Muslim bilang Muhammad itu Tuhan. Oke, saya putarkan videonya ya. Saya putarkan videonya bahwa Rifa mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob atau Tuhan. Sebentar, saya putarkan dulu videonya. Jadi kalau saya debat, saya nggak mau debat-debat yang bersifat teologis. Saya mau debat pakai akal. Don't throw away. Bentar. Not until you watch the trailer for my new show on Peacock, Fight Night, The $1 Million Heist. Roll the clip. I'm putting together a party for some of the biggest gangsters in the country. This here's gonna be a night that we never gonna forget. Bentar, sorry ya, sebentar. Lagi ada iklan, sebentar. Ini Mbak Maimunah ini narasumbernya Mas. Gimana? Apa? Mbak Maimunah ini narasumbernya Mas. Enggak, dia baru datang di sini tadi siaran kita baru datang, baru datang. Nih, ini sebentar ya, saya putarkan ya. Teman-teman menyimak dulu sebentar, saya putarkan dulu bentar. Oke, tanya sama kamu. Rifa dan Alif, ketua API, mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Benar atau salah mereka? Oke, sebentar.
Di mana datanya? Mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah roh. Tunjukkan. Ngeles kau. Tunjukkan. Tunjukkan datanya. Rifa mengatakan. Kata roh tadi kita sudah bahas dengan Ustaz Alif bahwa kata roh itu sama. Saya juga menjadikan orang tua saya sebagai roh. Roh bayani sohir. Ya, kalau Nabi Muhammad itu roh, betul. Tuh, kalau Muhammad itu roh, betul katanya kan? Betul Muhammad itu roh. Muhammad Tuhan. Ya, kalau Nabi Muhammad itu roh, betul. Tuh, kalau Muhammad. Tuh, jelas kan? Jelas. Itu videonya dapatnya dari mana? Saya yang berdebat dengan Rifa. Gimana sih? Saya berdebat dengan Rifa. Rifa itu mengakui bahwa orang tua itu bisa juga sebagai robnya. Makanya dia katakan ketika berdoa mengucapkan rob apa? Robani apa nih? Ini bentar, saya putarkan lagi nih ya. Nih. Nih, saya putarkan dari sini. Kata rob itu sama. Saya juga menjadikan orang tua saya sebagai rob. Rob bayani sohir. Ya, kalau Nabi Muhammad itu rob, betul. Tuh, kalau Muhammad itu rob, betul katanya. Betul dia rob. Tuh. Alif, ketua API itu. Alif, ketua apologet Islam Indonesia mengakui bahwa Muhammad adalah rob. Tuh, kalau nggak terima lapor polisi. Saya tunggu. Alif, ketua API mengatakan itu. Coba. Meninggal kalian, meninggal. Karena saya tahu videonya panjangnya kan. Alif, ketua APII Apologet Islam Indonesia bersama dengan Rifa mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Di mana Rob itu adalah Tuhan. Gimana sih kamu? Bahkan Zuma mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah. Mau saya putarkan videonya? Mas, mungkin masnya itu yang nggak paham, nggak pernah orang yang muslim. Berat, saudara-saudara, berat. Yang sehat itu, coba yang jelas informasinya segala macam. Oke, gini aja lah. Si Juma sama Rifa aja suruh sini. Berani nggak mereka ke sini? Nggak akan berani. Karena Rifa memang sudah diskusi dengan saya, sudah diakui bahwa Muhammad itu Rob, sudah diakui. Mungkin Rifa nggak berani. Mana? Coba suruh sini dia, Bang. Kalau dia nggak live sekarang, sebentar Bang, kan dia tuh live. Saya sudah datangi channel-channel mereka. Tidak akan saya dibiarkan berbicara lebih dari 30 detik. Karena apa? Goncang iman mereka. Goncang. Oyong iman mereka. Murtad mereka ketika mendengarkan saya ngomong. Nggak, bukti saya tadi menyimak di sini nggak pernah goncang iman saya. Ya, karena Anda nggak mau mikir. Coba Anda mau berpikir. Oke, sekarang saya tanya, Anda mau berpikir nggak? Sebentar ini Mbak Maimunah ini emang asli muslim ya? Iya, Paman, saya asli Islam. Saya asli muslim. Islam, kenapa nggak mau bersahadat? Banyak tinggal di Buton ya, Sulawesi Tenggara ya. Saya kebetulan juga di Sulawesi sekarang. Sulawesi mana, Paman? Kita sama-sama orang Buton kah? Saya orang Sulawesi Barat. Cuman dari pernyataan Mbak dari tadi itu banyak seolah itu kayak menyesatkan ilmunya. Enggak menyesatkan, makanya memang kita di dalam sebagai muslim itu di nggak dalam ada ilmu kayak gitu, Mbak. Bukan, di dalam ilmu itu memang sudah dinyatakan bahwa ada dua hal di dalam ilmu itu. Ada yang perlu kamu sampaikan, ada yang tidak perlu kamu sampaikan. Karena satu hal ini apabila kamu sampaikan, kamu akan dipenggal. Itu sudah memang kita juga tahu akan hal itu. Ya, karena seperti tadi yang saya sudah jelaskan, Paman, bahwa orang nggak akan sembarangan untuk menyampaikan ilmu ini. Ya, mungkin Pak Reza, kemudian Pak Sidik, kemudian Pak Ustadz Munte. Kalau kalian di bawah, kalian naik kemari, kalian bersaksi bahwa Muhammad Tuhan kalian. Ayo. Sudah, Bang Satria ini kemana aja? Makanya jangan sering nongkrong di sini. Makanya akibat kau nongkrong di sini jarang-jarang nggak tahu kejadian kan? Dan nggak cuma nongkrong di hukumnya muslim aja, Mas. Tadi Rumikana juga sering. Satria, kutanya sama kamu Satria. Menurut Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, siapakah yang dituhankan oleh mereka di situ? Kau udah kan? Terjeda kan? Lihat tuh, live-mu terjeda tuh. Oke, kita turunkan saja kalau terjadi begini. Oke, udah muncul. Hampir saya turunkan. Satria. Saya lagi buka Al-Quran, Mas. Oke, apa dikatakan di situ? Kalau di buka Al-Quran dia terjeda ya? Iya terjeda, makanya ambil Quranmu. Kau pun malas, paling malas kau buka Quranmu.
Lebih mudah mencari jarum dalam jerami ketimbang nyuruh kau buka Quran. Coba kalau memang itu, kau ada Quran di situ, sebentar kita tes bukti nyata atau enggak. Kau punya Quran enggak di rumah? Punya. Apakah kau mau mengambil Quranmu itu dan membacanya? Saya baca setiap hari. Nah, ambil sekarang dan baca. Satria? Sebentar. Nah, gitu dong. Kalau suruh ngambil Quran, ambil. Disuruh baca Quran, susahnya setengah mati. Entah inilah, entah itulah, apalah. Malasnya pemalas. Sudah? Sudah belum? Di mana Quranmu diletakkan, Satria? Surah apa tadi, Mas? Surat Al-Jathiyah atau surat yang ke-45. Buka Quran aja setengah mati lah. Sudah ketemu belum? Berat ini. Saya yakin dia ini lagi nggak buka Quran, ini lagi cari-cari HP-nya mana, HP saya tuh kalau gini ya. Soalnya saya paling males saya itu kalau ngambil Quran tuh malesnya setengah mati. Gitu. Coba Satria nyalakan dulu kameramu, tunjukkan kalau Qurannya ada di situ. Coba, ayo. Satria. Al-Jathiyah ayat yang keberapa? Iya, mana coba nyalakan kameramu dulu, tunjukkan ke Quranmu mana. Halo? Satria? Ya. Mana kameramu mana, coba nyalakan dulu. Ah, gitu kan keren. Nah, coba ayat yang ke-23. Al-Jathiyah ayat yang ke-23, baca terjemahannya. Ya. Ya, silakan baca terjemahannya. Apa di situ dikatakan? Nih, nggak ngomong apa di situ dikatakan? Kita hitung 1, 2, 3. Sudah nggak nyambung ini orang. Dia tanya apa dikatakan di situ malah ini. Aduh, berat. Apakah ini si Neplos teman saya ini? Saya cek dulu. Neplos. Apa kau? Wah, si Neplos. Gimana kabar, Plos? Ya, mantap lah. Makin mantap lah. Ya. Iya, Flos. Gini, Flos. Apa? Banyak kau kan orangnya kau kan orangnya. Jahil kali kau des. Aduh. Sebentar, Flos. Aku mau serius dulu. Ini Maimunah ini dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Pak Reza sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Ustadz Munte sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Sidik sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Betul. Muhammad itu Tuhan. Tuhan. Betul? Mantap kan? Betul. Nah, Sinan Neplos juga akhirnya sudah mengakui saudara bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Mantap. Ya, ditanyalah alasannya apa. Janganlah cuma kayak begitu, ditanyalah dulu alasannya apa. Oke, tapi intinya Neplos sudah mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhannya orang Islam. Betul. Iya, betul. Dia satu lagi saudara-saudara. Akhirnya membuahkan hasil. Kok senang kali setelah Plos, bayangin Plos, dulu sampai habis-habisan. Akhirnya setelah 3 tahun kemudian diakui juga bahwa Muhammad itu Tuhannya. Wah, ini sungguh sangat bangga Plos dengan kamu, Plos. Bangga saya, Plos. Iya, tapi jangan kelamaan bangganya. Tanyalah alasannya dulu. Nevlos, ku tanya sama kamu satu hal lagi. Apakah kamu sekarang sudah mengakui setelah kamu dulu 3 tahun yang lalu debat dengan saya, kamu sudah akui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Loh, sama kayak Yesus Tuhan kan? Ya, sudah kamu akui bahwa Muhammad adalah Tuhannya orang Islam?
Loh bukan, itu tidak pernah tidak diakui. Selalu diakui. Sekarang balik-balik lagi. Loh, gimana? Sekarang balik-balik lagi, saudara. Jangan kau pakai karya seni kau, Dis. Aku udah hafal karya seni kau Blos, itu. satu kali lagi, Blos. Aku udah hafal. Apakah sudah kau Ya, akui abis bahwa itu tanya Muhammad itu alasannya adalah ya. Tuhan? Iya, sebentar. Setelah itu kau tanya alasannya sama aku ya. Iya, sebentar. Kau sudah akui bahwa Oke. Muhammad itu adalah Tuhan? Iya, aku jawab untuk ketiga kalinya. Tapi setelah itu kau tanya alasannya ya. Oke, kau bilang dulu, saya Nevlos, Iya, nggak bisa, ini nggak bukan bisa, video nggak bisa. editan, Deal dulu saya kita. sudah mengakui Iya. bahwa Muhammad itu adalah Iya, Tuhan. Yuk. Deal dulu kita, deal dulu. Setelah itu kau tanya alasannya. Oke, baik. Abis itu nanti kamu saya tanya. Sekarang kamu buat dulu pengakuan. Saya Nevlos, ini bukan video Jangan editan. kau atur-atur aku, nggak usah kau atur-atur. Nevlos, Loh, kan jangan gara-gara Juma kau takut, Nevlos. Apakah sampai sekarang kau masih menjilat Juma? Kau nggak berubah. Enggak. Dis. Nggak berubah. Aku cuma, Nggak ada aku cuma perkembangan. tidak mau kamu Sejak menjadi kapan, penjilat Nevlos? Juma seperti dulu. Bukan, Aku tahu kau sejak orangnya, Plos. Iya, Kau orangnya dulu nggak- sangat bertentangan dengan Juma. Nggak usah kau adu-adu. Sehingga Nggak usah para kau adu-adu. pendebat Juma mencaci maki kamu, Plos. Masih ingat, Plos? Satu-satunya yang berani berdebat dengan beliau 2 kali di depan umum Muslim itu cuma aku. Gimana sih? Oke. Ya cuma Dan aku. sekarang kamu akui bahwa Muhammad itu adalah Tuhanmu. Deal dulu kita. Kau tanya setelah itu alasannya. Deal dulu lah kita. Iya, deal. Nah, karena aku tahu karya seni kau itu sampai di mana. Jadi nggak bisa dimakan semuanya. Makan tuh dikit-dikit aja, kan gitu. Oke, Karya sudah senimu kau tuh akui, dimakan dikit-dikit bahwa aja. Muhammad itu Tuhanmu? Dengar ya, iya aku jawab ya. Kasih aku Silakan. beberapa menit ya. Silakan. Dikit aja, singkat kok ini, singkat. Silakan. Yesus dan Muhammad SAW bisa dikatakan sebagai Tuhan jika, catat ya, jika kata Tuhan yang dipakai itu adalah kata yang diperkenalkan oleh bapak-bapak gereja. Mantap. Sudah? Mantap. Oke, jadi sekarang siapalah yang menuhankan mayat, Plos? Menuhankan mayat. Menuhankan ini apa, menyembah atau menuhankan? Beda. Plos, tadi kau sudah akui. Saya, Plos. Berbelit, Plos. Saya menuhankan Yesus. Plos. Saya menuhankan Yesus. Saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu, Muhammad Tuhanmu. Pertanyaan saya sekarang, siapa di antara kita yang menuhankan mayat? Ayo. Oke, dilengkapi pertanyaannya. Menuhankan ini apa? Menyembah berarti. Menuhankan, menjadikannya sebagai Tuhan. Jebak, jangan kau jebak. Nggak kemakan jebakan kau itu. Menjadikannya sebagai Tuhan. Yo. Iya, menjadikannya sebagai Tuhan berarti memberikan status kepada dia sebagai Tuhan kan? Oh iya, jelas. Ya udah dua-duanya. Iya, berarti yang menuhankan mayat siapa sekarang? Menuhankan ini menyembah. Karena aku tahu mau kemana. Si Neplos akhirnya sadar, saudara-saudara, bahwasanya dia menuhankan mayat. Bukan, Des, aku nggak mau nostalgia sebenarnya, nggak mau. Aku cuma Iya, penasaran Plos. sama Kita Maimunah. dulu begitu kerasnya loh, Plos, berdebat. Makanya saya bilang gini, Plos. Iya. Orang kalau mau dalam berpikir sama saya, akhirnya diakuinya saya, walaupun beberapa tahun kemudian, Plos. Pasti Gitu loh. Akhirnya diakuinya. Aku akui kau adalah seniman. Itu pengakuan dari aku. Kau Intinya seniman. kau sudah akui bahwa Muhammad kau Tuhan kan? Oke, berarti Siti Maimunah Siti ini betul juga ya? Iya, dengar ya. Yang memperkenalkan kata Tuhan itu adalah bapak-bapak gereja sehingga dimasukkan ke dalam KBBI. Tapi kalau pertanyaan kau begini, apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai ilah? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Bos. Nggak bisa, Bos. Nggak Oke, bisa. baik, kita Kalau tes. disebut sebagai Rabb bisa, Bos. Disebut sebagai Rabb bisa. Kalau Pengakuan kayak gini harus on cam nih, Plos. Sebentar. Pengakuan seperti ini harus on cam kita, Plos. Nggak bisa, Plos. Harus on cam kita. Sebentar. Nggak bisa ini pengakuan mantap ini. Neplos ini. Neplos lo ini. Lawan. Loh, bener. Ayo, on cam kita, yuk. Harus on cam ini, Plos. Ayo. Plos. Ya, silakan, Plos. Ayo. Malas aku, nggak mau aku. Nggak mau aku. Jangan. Lari, Plos. Nih. Plos, ayo on cam, yuk. Ini aja on camnya. Plus. Ayo, Plus. Akui. Plus. Nggak Ingat, mau, Plus. nggak. Sejak kapan aku on cam kau ini? 2-3 tahun yang lalu saya berdebat dengan Neplos ini, teman-teman. Dan Neplos ini waktu itu adalah lawan, bisa sekarang sengit. Kami berdebat sengit. Tapi hari ini diakuinya bahwa Muhammad itu Tuhan. Ayo, Plos.
Iya, On cam yuk. iya. Ayo, on cam plus, ayo. On cam dulu lah. Ya. Jangan kau malu-malu, Plus. Enggak, aku pengen kau on cam aku itu. Prinsipku dari dulu memang jarang on Plus. cam, Dis. Kau masa nggak tahu? Dari dulu aku memang jarang on Plus, cam. kau kemarin sempat on cam, Plus. Waktu Enggak, kau nyanyi-nyanyi. enggak. Aku bilang, Plus, Wajahku gitarmu bagus, Plus. terlalu Berapa tampan. Plus gitarmu? Wajahku Plus. terlalu tampan. Tidak. Plus, kemarin Tidak, aku tidak. naksir, Plus. Kemarin aku naksir gitarmu, Plus. Nggak ada. Dengar ya. Kau Dis. kemarin waktu kau nyanyi-nyanyi, wah keren juga gitarnya si Neplos. Mantap juga Neplos nih main gitarnya, Bah. Iya. Coba, makanya Plus, sekarang on cam yuk. Enak kali diambung-ambung sama Plus. saya di sini. Yuk, Plus, Iya, dengar. on cam. Udah usah. Nyalakan dulu kameramu, Plus. Aduh, Plus. Plus. Nyalakan dulu kameramu, yuk. Aku yuk. Kampret. Lihat Zuma. Neplos. Ini karena Ya. ini karena kau oten lama ya, ntar ya. Nah, silakan yuk. Ya, karena kau senior aja ya di Ya, dunia silakan, debat yuk. ini ya. Aku kasih kau privilege lah. Yuk. Jadi Neplos ini teman-teman, ini lawan debat saya di sekitar 2-3 tahun yang lalu. Cuman udah lama dia nggak muncul ke permukaan. Memang dia sudah mengalami Gara-gara pergolakan di dalam Gara-gara hatinya. dipecat kan? Hah? Dipecat dari Gara-gara API? dipecat. Masa? Ternyata si Neplos seriusan dipecat dari API, Plos. Iyalah. Waduh, gara-garanya apa? Gara-gara membongkar kasus. Kasus apa itu, Plos? Kasus pencurian Mr. H. Apa itu maksudnya? Iya, penggelapan Mr. H. Apa maksudnya? Jangan pakai anu-anu lah, aduh, pusing bahasamu, Plos. Jangan kau gitu. Kau pun udah taunya itu. Kau ini Enggak, pura-pura gue tahu, beneran, Plos. Aku Balik nggak tahu. lagi ke tema tadi aja. Oke, silakan on cam. Coba kau buat pengakuan on cam bahwasanya kau akui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Yuk. Silakan. Kau setir-setir aku. Plos, biar keren kita, Plos. Iya, bakal. Biar nanti aku punya, kalau ada orang nanya, Edis TV apa? Sudah berapa lama kau debat? Berapa banyak Muslim yang sudah mengiyakan pendapatmu, sudah diskusi dengan kau, ada hasilnya Muslim? Salah satunya Neplos. Kalau Neplos ini jelas ini. Ayo, Plos, ayo. Apakah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad Tuhanmu? Enggak, ini Dis, dengar ya Dis ya. Aku tuh kan jarang Neplos, mana Plos? Ya, Mana kameramu? Iya, Ayo. pasti dengar dulu aku bakal on cam. Tenang aja lah kau Dis. Berat si Neplos ini, Wah. Kok berat gimana? Neplos ini. Tinggal on cam aja. Gak ngaku-ngakui. Ayo, dengar sebentar, ya, Dis, Maimunah ya. sebentar ya, Maimunah ya, sebentar. Maaf Maimunah, nanti naik lagi. Ini penting ini Neplos ini. Ini lawan debat saya ini. Ayo, Plos. Buat pengakuan, Ya, buat dengar. pengakuan bahwasanya kau akui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Iya, dengarlah dulu. Dengar ya, Dis ya. Aku beri kau privilege, ya bukan mengikuti perintahmu, karena viewer kau itu udah 2100. Dan itu prestasi ya, Dis ya. Itu prestasi. Jadi ku kasih kau hadiah privilege, aku on cam dan mengabulkan permintaanmu yang sebenarnya biasa-biasa aja. Gitu ya, Dis ya. Catat ya. Yesus dan Nabi Muhammad SAW jika menggunakan kata yang diperkenalkan oleh bapak-bapak gereja dari Tuhan menjadi Tuhan, maka keduanya itu bisa disebut sebagai Tuhan, tapi nggak bisa disebut sebagai ilah. Nggak bisa Mantap. disebut sebagai ilah. Akhirnya Dia saudara-saudara, bisa mantap. disebut sebagai Rabb gitu. Oke, Oke, berarti Muhammad bisa disebut sebagai Rob ya? Senang. Belum Bisa kelar, lah. jangan dimatikan Loh, dulu. bisa. Berarti Muhammad bisa disebut sebagai Rob. Bisa. Oke. Bisa. Ingat teman-teman ya. Jadi kalau ditanya man Rabbuka, jawabannya bisa Muhammad ya? Beda dong. Kok beda? Katanya dia bisa Rob gimana? Loh, beda dong. Sejak kapan ada pertanyaan itu? Loh, nggak bisa. Sejak kapan ada pertanyaan itu? Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Rob sebagai penguasa ya. Ya, berarti kalau saya tanya man Rabbuka, bisa dijawab Muhammad? Dalam bahasa Arab, Rob yang mana dulu? Iya, makanya ketika Karena Anda kan Yusuf- mengatakan karena Yusuf, Muhammad adalah Rob, betul? Dengar dulu Dis. Ada ayat silakan. yang paling kau hafal, itu surah Yusuf. Di situ disebutkan ada dua kata Rob di situ. Rob sebagai majikan, yang pertama Rob sebagai sang pencipta. Ada Robbuk, ada Robbik. Ini yang mana? Robbuk. Kalau Robbuk berarti pencipta. Kalau Robbik
berarti bisa disebut sebagai pencipta ataupun penguasa. Selesai. Iya, makanya intinya mereka sama-sama Rob. Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob, betul? Bisa. Oke, berarti pertanyaannya ada berapa Robmu? Banyak kali lah. Iya, tapi yang paling inti, yang paling kepadanya kamu harus patuh, taat 100%. Allah dan Muhammad, betul? Nih, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Satu. Oke, kepada ulil amri bisa nggak berdebat? Bisa banget lah. Kenapa kepada enggak? ulil amri bisa berdebat kan? Bisa banget lah. Oke, tapi kepada Muhammad bisa nggak berdebat? Nggak bisa. Nggak bisa. Kepada Allah bisa nggak berdebat? Nggak bisa. Artinya ada dua sosok ini, Allah dan Muhammad adalah sosok yang tertinggi, betul? Tertinggi, maksudnya tertinggi di mana dulu ini? Yang kepadanya kalian harus menyerahkan kepatuhan dan ketundukan secara mutlak, betul? Dua-duanya sama-sama tinggi, sama-sama tinggi. Iya, makanya saya bilang, bahkan Allah bersolawat kepada Muhammad, betul? Betul. Iya. Betul banget. Tapi yang paling tinggi, kalau ditanya siapa yang paling tinggi, Allah yang paling tinggi. Situ juga saya perdebatkan. Gini, kalau Anda mengatakan Neplos, kalau Allah paling tinggi, sekarang begini. Bagaimana mungkin Allah paling tinggi, tapi Allah, para malaikat dan umat muslim, ketiga-tiganya bersolawat kepada Muhammad. Sedangkan Muhammad tidak pernah dikatakan bersolawat kepada umat muslim, Muhammad tidak bersolawat kepada malaikat, Muhammad tidak bersolawat kepada Allah. Loh, orang tuaku memuji aku. Terus aku lebih tinggi dari orang tuaku gitu. Di mana pengertian? Iya, sekarang begini. Ketika Anda memuji-muji presiden, siapa yang lebih tinggi? Sudah pasti kalau jabatan presiden. Oke, pernahkah presiden memuji-muji Anda? Dengar, tapi bukan berarti melihat ketinggian seseorang itu berdasarkan pujian, enggak juga dong. Iya, sekarang. Oke, sekarang begini. Kalau dikatakan di dalam Quran Allah bersolawat kepada Muhammad, para malaikat bersolawat kepada Muhammad, orang-orang Islam bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi sentral siapa? Sentral pujian. Iya. Sentral pujian orang yang dipuji pasti. Siapa di situ? Loh, siapa lagi? Yang dipuji siapa di situ? Siapa? Kan Nabi Muhammad SAW. Iya, makanya saya bilang Muhammad lebih tinggi, Neplos. Gimana jalan ceritanya? Lebih tinggi. Kan tadi prinsipnya begini. Ini bisa ketinggian. Ini Ustadz Ahmadi. Nih, Ustadz Ahmadi sudah datang. Iya, tahu. Ini yang kemarin ngobrol sama saya. Teman-teman yang barusan saya katakan. Ini Sunni. Sunni. Udah. Halo Pak Ustadz. Aku berarti dia. Ya silakan. Nyalakan kamera lah, Plos. Kau nggak gentleman, Plos sekarang. Ini nyalakan kamera, ayo. Ayo, Plos, nyalakan kamera kita tiga, ayo. Enggak. Cukup tadi aja. Si Neplos jadi pengecut begini sekarang. Mana si Neplos yang gagah perkasa pemberani mana? Ya, nanti aja. Nanti. Bentar lagi. Gini, Ustadz Munte, kemarin sudah diakui bahwa Muhammad itu ilah? Selamat siang, Edis. Selamat siang, Pak Ustadz. Kemarin Pak Ustadz sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah ilah? Ya, kalau pembahasan itu tentang Muhammad ilah itu sebentar lagi kita bahas, Edis ya. Ini ada yang mau kemarin sudah kita bahas, jangan sebentar lagi. Ustadz, kemarin Pak Ustadz Munte sudah mengakui. Sejak kapan Muhammad bisa disebut ilah? Enggak pernah, enggak bisa. Ya. Bang Edis, saya mau jujur dulu tentang ayat Jasiyah yang Edis bawakan tadi, boleh? Enggak, kemarin Pak Ustadz sudah mengakui bahwa Muhammad itu ilah secara tata bahasa, betul? Kalau secara tata bahasa begini teman-teman, ini izin berbicara Edis ya, biar silakan itu ya. Silakan. Jadikan secara bahasa yang namanya Tuhan atau menuhankan itu kan mengkultuskan, mengutamakan, mengikuti, itu kan namanya Tuhan. Nah, jadi ketika secara bahasa orang menuhankan Muhammad secara bahasa artinya mengutamakan Muhammad dalam hidupnya. Beda dalam segi akidah. Disinilah kita melihat bahwasanya ilmu syariat Islam itu sangat luas, pengertian ada secara bahasa, ada secara syariat. Kalau secara syariat menuhankan bukan seperti menuhankan dalam bahasa Indonesia, begitu. Makanya kalau secara bahasa Indonesia menuhankan, mengikuti, mengutamakan Muhammad, itu betul. Oke, berarti umat muslim wajib menuhankan Muhammad, betul? Kalau secara bahasa umat Islam arti menuhankan Muhammad wajib mengutamakan Muhammad dalam hidupnya, bukan menyembah. Singkat kata, umat Muslim wajib menuhankan Muhammad, betul? Jangan kau penggal-penggal Dis. Kau lengkapi kalimatnya, Dis. Kau ini berat ini mengakui. Aku kalau lawan bicara ke Ustadz, sekolah tinggi, paham bahasa Arab,
pasti dijawabnya. Hanya saja dia takut dengan orang-orang awam, takut. Gemetar ketakutan dengan orang-orang awam, takut dipanggil MUI, saudara-saudara. Ini Edis. mana kamera? Edis. Kamera mana ini? Aduh, sudah mulai ketakutan ini. Aduh. Ayo, silakan nyalakan kamera. Kemarin kalian suruh loh saya. Mana nyalakan kameramu? Nyalakan kameramu. Sudah aku nyalakan sekarang kamera. Gimana ini? Ini mau jujur tentang ayat yang Edis bawakan boleh? Iya, mana kamera? Kamera mana? Lihatlah teman-teman ya, betapa channel ini akhirnya membuat seorang ustadz. Ini Ustadz Munte ini asli nih ustadz ini. Saya pastikan dia seorang ustadz. Dia seorang pengajar Al-Quran ini. Dia ilmu Islamnya dalam sekali nih orang ini. Dia mengakui bahwa Muhammad itu ilah. Muhammad itu wajib dituhankan. Edis, udah ini saya ada mau jujur tentang ayat yang Edis bawakan, boleh? Silakan. Sebenarnya tentang ayat Jasiyah ayat 23 itu ancaman bagi orang-orang seperti Edis loh. Ini jujur kita Edis ya. Kenapa ini contohnya Edis ya? Apa yang dimaksud orang yang menuhankan hawa nafsu kan? Allah membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Jadi kan kalau jujur Edis kan ayat ini sebenarnya ayat yang Edis bawakan ini tanpa sepengetahuan Edis adalah ancaman yang mengancam orang yang berlaku seperti Edis ini. Ini kita secara ini aja ya, secara kebinekaan aja ya. Makanya saya jujur apa sih maksud ayat ini gitu Edis. Sudah? Bisa saya respon? Oke, respon Edis. Oke. Kemarin betulkah Pak Ustadz Munte mengakui bahwa Muhammad itu secara tata bahasa adalah ilahnya orang Islam? Ya, kalau secara bahasa tentu ilahnya orang Islam artinya menuhankan, mengutamakan Muhammad dalam hidupnya. Cuman apa yang diperintahkan Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas, jangan dipreteli bagian itu Ustaz. La ilaha illallah itu kan berarti tidak ada ilah selain Allah, itu kan tidak ada yang bukan diutamakan, artinya ilah itu artinya yang berhak disembah, bukan diutamakan. Sebentar saudara. Halo iya. saudara Kuneplos, kita jangan mau diitukan sama Edis. Edis ini memang sengaja cerdik dia ini mempermainkan supaya kita itu terlihat berbeda. Itu tujuan Edis. Iya, nggak apa-apa. Jangan takut sama kalayak. Dengarkan, kita nggak perlu membuat diskusi ini diskusi dalam ruang yang tertutup. Terbuka saja. Pak Ustadz Munte sudah mengakui bahwa Muhammad itu secara tata bahasa dapat dikatakan sebagai ilahnya orang Islam. Betul begitu Pak Munte? Jadi begini Edis ya untuk kawan-kawan yang singkat, jangan jadi begini, betul? Tadi kami berbicara sama Neplos dulu Bang Edis ya. Silakan. Jadi kan Neplos pun tak berani nampakkan mukanya sekarang, sudah takut dia gemetar. Neplos sudah tidak berani, silakan, yuk. Justru di sini kita melihat begitulah luasnya Islam yang tersusun rapi. Dalam pengertian sebuah kajian sangat ilmiah. Jadi kajian ada secara bahasa, ada secara syar'i ataupun secara syariat. Jadi kalau menuhankan secara bahasa Indonesia, memang itu menuhankan Muhammad artinya mengikuti, mengutamakan Nabi Muhammad. Apa yang diutamakan perintah Nabi Muhammad yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa saja. Tapi kalau secara syariat Islam, umat Islam mustahil menuhankan Muhammad. Secara istilah syariat dalam Islam. Tuh, mulai pakai bahasa yang bingung-bingung ini. Mulai pakai bahasa yang bingung-bingung. Seakan-akan kita itu menuhankan Muhammad, menyembah Muhammad. Oh tidak, kita di sini sama-sama cerdas kok. Jadi jangan kira Edis ini halus, kita tidak bisa halus. Kita juga bisa berpikir halus loh Edis, karena syariat Islam itu tidak mengikuti kaedah bahasa Indonesia. Begitu loh Edis. Oke, sekarang singkat Ustadz Munte. Kemarin kita diskusi, Pak Ustadz Munte mengakui secara tata bahasa Muhammad adalah ilah. Setuju? Kalau secara tata bahasa Indonesia saya tidak mengingkari itu, tapi perlu diketahui Islam tidak mengikuti kaedah bahasa Indonesia. Itu yang silakan Neplos, tanggapannya Neplos. Umat Islam. Silakan Neplos.
Silakan Eplos. Ya, kalau aku berbeda dengan Ustadz. Ya, kalau aku berbeda. Kalau aku itu sesuai dengan Quran saja. Quran Ya, itu silakan hanya jawab, pernah Mas. menyebut yang utama ataupun yang berkuasa, lalu kemudian dirujuk kepada makhluk, itu hanya kata Rob saja. Tapi kalau ilah dicari di Quran, tidak pernah ada ilah itu ditempelkan oleh makhluk, nggak pernah ada. Itu nggak pernah ada dalam Quran itu, ditempelkan ke makhluk ya, ilah itu ya, nggak pernah ada. Karena la ilah tidak ada ilah, tapi kalau Rob saja boleh lah. Boleh dalam surah Yusuf ya kan, setahuku begitu. Ya kan? Oke, berarti menurut Neplos, Muhammad itu adalah Rob. Rob benar, bisa dibilang Rob. Bisa. Ya, silakan tuh teman-teman ya. Rifa Alif, Ketua APII, mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob.